awalnya nggak percaya, ya mau gimana pun ya sudah susah gitu loh. Jadi kita kembali lagi membahas tentang bisikan dari Nyi Roro Kidul ini yang mengatakan bahwa kasus dari Vina Cirebon ini sebentar lagi akan selesai dalam kurun waktu tidak ada di akhir bulan Juli ini. Oke, halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Father di sesi lesehan horor. Dimana seperti biasa, sesi ini kita akan membahas hal-hal atau peristiwa yang masih belum terpecahkan, misteri-misteri yang masih menjadi konspirasi, atau hal-hal yang di luar nalar manusia yang pasti seputar gaib. Nah, Sobat Horor, karena masih banyak sekali di antara kalian yang ingin saya pribadi membahas tentang pembunuhan almarhumah Vina Cirebon. Nah, di kesempatan kali ini, jujur sebenarnya aku nggak mau pengen terlalu banyak cakap, tetapi biarlah fakta yang bercakap, Sobat Horor ya. Seperti yang kalian tahu bahwa beberapa hari tempo lalu ya, pokoknya seperti itulah, beberapa hari yang lalu ya. Jadi saya itu kan mengunjungi sebuah pantai di mana pantai tersebut dipercaya menjadi gerbang kerajaan Nyi Roro Kidul alias gerbang pantai selatan. Dan di mana lokasinya saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena ini memang bersifat secret ya, bersifat secret alias bersifat rahasia, Sobat Horor. Jadi memang ini hanya saya dengan guru-guru saya dan teman-teman saya yang tahu lokasinya. Intinya pantainya ini di Gunung Kidul. Tapi kan di Gunung Kidul kan banyak pantai nih. Intinya salah satu di situ lah pokoknya. Cari yang sepi aja pokoknya. Di situ kuncinya. Karena di tempat yang sepi tersebut bisalah kita untuk bermeditasi atau bisa berkunjung atau berkomunikasi dengan beliau. Yang percaya aja, yang nggak percaya ya udah nggak usah dengerin saya ngomong. Karena kembali lagi gaib adalah bersifat percaya. Sekali lagi saya ngomong, gaib adalah bersifat kepercayaan, bukan pemaksaan juga. Kalau kalian nggak percaya ya anggap aja sebuah dongeng. Udah gitu aja, Sobat Horor ya. Di kesempatan kali ini tuh saya ingin membahas ketika saya ke sana dan ada sebuah ramalan, ada sebuah bisikan yang memang sebentar lagi jadi kenyataan, Sobat Horor ya. Karena memang sudah bau-baunya bener juga nih ya. Karena pas lagi saya ke sana itu sekitar akhir Mei kemarin, itu dia tuh bilang, saya kan meditasi ya, saya mencoba meditasi, saya ke sana bersama pacar saya meditasi. Terus saya mencoba menenangkan diri, bener-bener energi saya tuh saya nolkan ya. Yang percaya udah. Saya mencoba meditasi, terus kemudian saya tuh kalau nggak salah mendengar seperti suara kereta dan lonceng. Tetapi ketika saya buka mata, karena saya saking kagetnya, karena saya sudah lama nggak ke sana, karena kan hal-hal seperti itu kan kagok juga ya. Kagok itu apa ya? Parno gitulah, kayak kaget lah, dibilang takut lumayan, tapi kayak lebih kaget gitu, kayak langsung buka mata, aku langsung kayak gini, jadi pecah tuh, maksudnya buyar, meditasinya itu buyar, sebetulnya langsung buyar. Apa ya? Tadi aku dengar apa ya? Salah dengar ya? Tapi ternyata waktu lagi saya nanya sama pacarku yang di bawah, dia nggak denger. Nah, tapi saya dengar dan ternyata di kamera itu terekam sedikit suaranya, sebetulnya. Nah, tetapi setelah itu tuh saya mencoba lebih ke meditasi lagi. Setelah itu saya tuh nggak langsung buyar, langsung turun, nggak. Saya coba meditasi lagi, saya coba ambil energi. Nah, ketika itu saya mendapatkan sebuah bisikan bahwa memang saya kan tertuju sama kasus Vina ini. Saya pengen tahu jika memang engkau ada di sini, wahai penguasa gaib ya, tolong bantu saya karena kan memang gaib itu sebenarnya levelnya itu kalau secara duniawi ya, di duniawi ini memang dia tuh levelnya itu gimana ya, dia tuh mereka tuh bisa lebih pinter, lebih canggih, lebih bisa memanipulasi apapun itu gitu kan. Jadi mereka tuh bisa lebih dahulu ngerti apa yang terjadi di dunia ini dibanding kita sebagai umat manusia yang memang kodratnya memang seperti ini gitu loh. Kayak ya udah biasa jalani hidup aja. Kalau mereka tuh bisa tahu, makanya kayak ramalan dan lain-lainnya itu ya dibantu sama gaib. Nah, gaib itu bukan melulu tentang setan. Jadi kalau misalkan orang bilang gaib, wah setan, enggak juga. Malaikat juga gaib. Ya, kembali lagi di situ sebenarnya. Karena saya tuh selalu berbicara seperti ini dan berbusa mulut saya. Karena rata-rata di Indonesia itu menelan mentah-mentah. Seperti yang komen-komen yang yang head komen di bawah komentar ini nantinya. Ya, karena di bawah komentar ini pasti nanti bakalan ada head comment yang nggak logis.
2024 percaya sama namanya goib. 2024 kok percaya sama namanya hal seperti itu? Gak usah jauh-jauh, gak usah 2024. Nanti kalau kita mati juga kita ketemu goib. Loh, kok bisa? Ya bisa. Karena Tuhan, ya Tuhan, atau mungkin bahasanya kalau bagi sahabat kita umat muslim, Allah, ya. Kalau saya Allah, ya Allah, Allah, Tuhan, semuanya itu bersifat goib. Goib adalah sesuatu yang dapat dipercaya tapi kita nggak bisa lihat. Itu namanya goib. Malaikat, iblis, semuanya itu goib, ya. Surga, neraka itu goib. Jadi kalau kita ngomong masalah goib, ya kita masalah basic percaya. Kalau dari kalian netizen yang sudah awalnya nggak percaya, ya mau gimana pun ya sudah susah gitu loh. Jadi kita kembali lagi membahas tentang bisikan dari Nyi Roro Kidul ini yang mengatakan bahwa kasus dari Vina Cirebon ini sebentar lagi akan selesai dalam kurun waktu tidak ada di akhir bulan Juli ini. Kita pastikan sebenarnya. Saya udah akan bisikan kayak selesai Juni selesai. Udah cuma ngomong gitu doang. Juni selesai. Videonya sebelum ininya gini, mungkin yang kalau misalkan kalian sinkronkan dengan sekarang, lah kamu bisa buat video ini karena memang sudah selesai. Enggak, kalian lihat video yang sebelumnya yang saya di pantai itu, saya mengatakan memang sebenarnya selesai, enggak kurun waktu lama, karena pas saat itu juga masih heboh-hebohnya. Kayak kalau kalian lihat pada pas itu tuh kayak, wah ini selesai bakal 2 bulan 3 bulan lagi. Enggak, karena sebentar lagi kebenaran akan terbongkar sebenarnya. Kalian lihat di video-video yang yang sekarang ini si Hegi RP ya, si Apung RP itu yang punya Tindikan itu, dia malah sudah masuk ke ranah televisi dan dia bilang dia nggak kenal Vina. Dia itu seperti dituduh sobat teror. Karena seperti yang kalian tahu, sebenarnya ini adalah permainan dari satu oknum, permainan sebuah rekayasa pembunuhan. Memang dibunuh, memang benar-benar dibunuh, tapi bukan sama mereka. Itu kayak dialih-alihkan aja sobat, dialih-alihkan sehingga menjadi menciptakan suatu drama ya, sehingga sangat-sangat luar biasa sekali sebetulnya. Sangat-sangat membuat kita sebagai warga netizen itu sangat-sangat pusing dibuatnya ya sebetulnya. Ada karakter ini nggak ada habisnya. Akhirnya kita sebagai penonton, penyimak drama, pusing. Namanya contoh kita melihat sebuah film, di mana film tersebut itu banyak karakternya, ya juga pusing sebenarnya. Kecuali kalau karakter samping. Karakter itu benar-benar kayak membuat di kasus ini ya, di kasus almarhumah Vina Cirebon dan almarhum Eki ini, karakter itu membuat kita berpikir. Soalnya beda sama di film. Kalau di film tuh karakternya cuma oh ya udah, cuma itu. Oh ya udah. Kalau ini tuh karakternya itu menuntut kita sebagai warga netizen melihatnya untuk berpikir. Akhirnya pusing sebenarnya. Tetapi Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha melihat sebenarnya. Dimana kasus seperti ini pasti akan terbongkar juga. Akhirnya sampai orang yang sangat luar biasa di Indonesia ini, ya Bapak yang sangat terhormat sekali, Bapak Jokowi, ya sampai turun tangan untuk membantu. Dan katanya juga banyak sekali hacker-hacker yang sangat baik hati dan luar biasa membantu untuk membobol CCTV, untuk melihat kebenarannya seperti apa. Ya, jadi gunanya saya sebagai orang indigo apa ya? Gunanya saya memberitahu di video ini bahwa memang kasus ini sebenarnya selesai, tetapi dengan arah dan sosok pelaku yang mungkin bisa aja plot twist saudara. Karena dari beberapa hari yang lalu juga saya membuat video, ini plot twist ini pas ini plot twist gitu loh. Cuma kalau misalkan tanya sama saya masalah Peggy 3 Peggy itu, yang saya mencurigakannya memang Peggy Setiawan, Peggy Cianjur, udah gerak-geriknya mencurigakan. Entah itu mencurigakannya memang karena dia ketakutan, terus dia akhirnya timbul rasa curiga dan lain-lainnya, ya itu bisa aja terjadi. Tetapi kita nggak tahu nanti nih kedepannya seperti apa ya, kita nggak tahu siapa pelaku sebenarnya. Cuma ada satu video di mana dia itu seperti kayak ya sosok yang memang memberitahu ini pelakunya itu sebenarnya ini gitu. Nih aku tampil di sini sebenarnya. Nah, Sobat Horor, kalian sudah lihat nih. Tadi kan ya, kayak siapa itu? Itu siapa? Itu siapa lagi, Sobat Horor ya? Sangat membingungkan sekali. Jadi maka dari itu, ini adalah sebuah teka-teki yang memang akhirnya kita sebagai netizen, sebagai warga Indonesia biasa yang cuma bisa
menjadi asumsi kita sendiri, dalam arti kita bisa mengkonsumsi pribadi sendiri, kita nggak bisa apa-apa karena ini orang-orang hebat semua ini yang di belakang ini yang sedang bermain apa ya, bermain untuk menutupi sobat horor ya, menutupi sesuatu sobat horor. Bahaya juga ini sebenarnya ya kalau kasus ini terus dibiarkan dan tidak selesai. Tapi sesuai dengan ramalan dari saya ya, saya dibantu oleh bisikan goib, entah itu dari Nyi Roro Kidul atau mungkin dari bisikan goib-goib biasa, entah mungkin dari leluhur atau dari apa, karena saya juga nggak bisa ngeklaim itu ngeklaim itu adalah suara dari Nyi Roro Kidul, judulnya aja ramalan Nyi Roro Kidul, cuma ya kan namanya clickbait YouTuber, kalian tahu sendiri ya, cuma kan lokasinya ada di tempat yang dipercaya menjadi gerbang kerajaan Nyi Roro Kidul. Ya bisa aja Nyi Roro Kidul, cuma kan saya nggak ngeklaim karena saya nggak lihat ada Nyi Roro Kidul berdiri di depan saya. Jadi saya nggak bisa ngeklaim itu, yes, Nyi Roro Kidul. Enggak. Cuma saya meditasinya di tempat yang dipercaya menjadi tempat kerajaan atau gerbang kerajaan pantai Laut Selatan. Gitu loh. Kecuali, ya tapi ya itu adalah sebuah fakta, kenyataan. Saya memang di situ syutingnya, saya meditasinya adalah di Laut Selatan. Kecuali saya syutingnya ada di Laut Utara, kayak di Pekalongan. Mungkin di kota saya sendiri Tegal apa di mana, terus saya ngomongnya itu di Laut Selatan. Nah itu mungkin sebuah kebohongan karena saya memang meditasinya di Laut Selatan, jadi memang benar tempatnya dipercaya menjadi gerbang kerajaan Laut Selatan. Begitu sobat horor yang saya cintai, gitu kan ya. Tapi yang namanya netizen itu pasti selalu akan ada head comment yang luar biasa. Cuma yang menjadi pertanyaan memang sampai sekarang itu ada salah satu channel YouTube, namanya itu siapa ya, saya lupa, pokoknya itulah. Dia tuh yang narik korin itu, dan daerahnya masih banyak yang percaya gitu loh. Cuma ya nggak apa-apa, kembali ke kepercayaan. Tapi kalau saya pribadi, saya bilang itu real ya sekitar 20-30%, karena apa ya? Namanya korin itu memang namanya gaib itu memang susah dijelaskan sebetulnya. Susah dijelaskan dengan bahasa manusia, bahasa mulut manusia, karena ya itu gaib adalah sebuah kepercayaan itu. Kalau kalian percaya ya kalian percaya. Cuma akibatnya kalau karena kayak gitu, kalau benar-benar memang itu nyata alias benar-benar itu narik korin, itu ya no problem. Tapi kalau itu hanya sebuah konten, takutnya menggiring opini-opini kemana-mana jadi lebih jauh sebetulnya. Tapi itulah namanya dunia pergoiban, sangat-sangat susah sekali untuk kita cerna, sangat-sangat susah sekali untuk kita logis berpikir kayak sinkronkan dengan otak kita gitu. Karena ya gaib sobat horor ya. Tapi sobat horor, bagaimana menurut kalian setelah kalian melihat video ini? Apakah kalian masih percaya dengan hal gaib atau kalian seperti apa? Dan jujur saya pribadi sangat-sangat lelah dengan kasus ini. Tetapi saya masih penasaran. Gimana tuh? Lelah tapi penasaran. Ya 11-12 lah ya, lelah tapi penasaran. Karena kenapa dibilang lelah ya? Karena diputar-putar oleh suatu oknum sehingga menimbulkan rasa lelah kita sebagai warga netizen yang menikmati kasus-kasus. Bahkan saya tuh punya teman itu pencinta konspirasi, pencinta drama, pencinta teori-teori yang gitulah pokoknya. Sampai dia tuh bosan loh, sumpah, kayak ini kayak dia itu kan secara psikolog juga kan, dia psikolog, dia suka pencinta konspirasi. Dia sama ngomong gini, ini makanya dibuat bro. Ini bukan benar-benar pure sebuah tragedi, ini bukan insiden, ini memang dibuat oleh oknum. Sehingga ketika memang sudah mau terbongkar, diputar lagi. Ketika sudah mau terbongkar, diputar lagi. Nggak akan ada habisnya bro, dia bilang gitu. Ini nggak bisa kita nikmatin gitu. Kayak contoh, dia kan bisa menikmati teori konspirasi dari misalkan segitiga bermuda. Teori konspirasi apa? Itu kan sebenarnya secara alam gitu kan ya. Maksudnya kita tuh masih bisa mencari lah gitu loh. Karena dia nggak akan kemana-mana teorinya. Tapi kalau ini drama dari teori tragedi kasus pembunuhan Vina Cirebon ini, itu tuh kalau udah hampir mau ketahuan pelakunya siapa, dia belokin. Mau ketahuan dia belokin, gak akan ada habisnya sebetulnya ya. Apalagi kita sebagai orang yang tahu, misalkan tahu nih aslinya siapa pelakunya, kita publish di YouTube gini, dan oknum itu melihat, anjir ya, ini kayaknya media yang ini, misalkan ya, media yang ini tuh tahu nih kalau bakal pelakunya ini, kita belokin aja bro, kita belokin misalkan gitu loh. Jadi kayak kita nggak tahu ini bener apa enggak, kita nggak tahu, tapi intinya secara goib bahwa kasus ini akan selesai. Saya mendapat bisikan itu sobat horor. Ya, kita kembali lagi ke sebuah kepercayaan sobat horor yang namanya goib. Ya kalian bisa percaya, kalian bisa enggak ya sobat horor. Apalagi sekelas kasus seperti ini tuh gimana ya? Bisa aja nih kalau habis dari nonton video ini gitu ya, ada oknum yang nonton habis itu, wah anjir, kita belokin lagi nih bro, belokin lagi.
Lama-lama kasus ini akan apa? Kasus ini akan tenggelam dengan sendirinya. Karena warga Indonesia itu cepat rame, cepat tenggelam. Itu sudah wajar sebetulnya. Cepat rame, sebuah kasus viral itu cepat rame. Wah, yang penontonnya banyak sekali, yang antusias mengikuti dramanya banyak sekali. Tapi lama-kelamaan, kalau kasusnya diputar-putar terus, ya kayak kita mengelilingi alun-alun, kita mengelilingi sebuah lingkaran, puter terus, pusing nggak gara-gara sebetulnya pusing. Seperti itu teorinya, mau saya anak indigo, mau saya anak indigo, mau paranormal, ahli firasat, ahli Taurat, apapun itulah pokoknya ahli-ahli apapun itulah, psikolog lah apa. Kalau diputer-puter kasusnya ya pasti pusing. Karena itu adalah cara oknum itu membuat kita semua untuk mundur pelan-pelan. Dan akhirnya melupakan kasus ini, gitu loh. Karena ini adalah pengalihan isu yang sangat luar biasa sekali. Kalau memang benar-benar nyata. Karena memang semua cerita yang timbul, yang ada muncul ya di media-media, kayak dari contoh Vinanya seperti apa, kesurupannya gimana, terus habis itu pelaku-pelaku nggak ada yang mau ngaku, terus ini lempar tangan sembunyi itu, ibaratnya gitu kayak apa ya? Semua itu kayak nggak ada yang sinkron sebetulnya. Yang akhirnya saya pun dari awal sudah berpikir, ini jangan-jangan memang pelakunya bukan Peggy ini, bahkan bukan Peggy sebenarnya pelakunya. Ya karena yang saya kemarin bilang bahwa ini memang kita harus cari taunya di Linda tersebut sebetulnya yang kesurupan. Cari Linda yang kesurupan mana, suruh ngomong di media. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Kan gitu kan? Oh ini benar-benar ini, ya udah cari di situ akarnya. Karena itulah yang membuat semuanya jadi seperti ini. Begitu sebetulnya, udah nggak ada lagi, kuncinya cuma di Linda tersebut ya. Aku ngomong udah berkali-kali sebetulnya masalah seperti ini, karena kita mau putar-putar cari di sosok Mel, kita gali lagi, ada namanya Liga Akbar lah, ada siapa Saka Tatal, kita cari tahu pengacara ini keluarga almarhum korban, keluarga almarhumah, gak akan ada habisnya, karena ini kasusnya memang diputar-putar sebetulnya ya. Dan setelah aku cari tahu memang ada memang kasus yang lebih besar lagi sebetulnya. Ada kasus yang lebih besar lagi yang memang sengaja ditutup-tutupin. Wow. Nah, kita coba buktikan sebetulnya apakah ramalan Nyi Roro Kidul ini. Kita balik ke topik lagi sebetulnya. Kita back to the topic lagi sebetulnya. Kita buktikan apakah ramalan Nyi Roro Kidul ini akan benar adanya. Dengan berkata bahwa sebelum akhir Juni ini ya, Juni selesai. Dibilang gitu, berarti sebelum akhir Juni atau mungkin ya itulah pokoknya. Apakah kasus ini akan selesai? Kalau memang benar, berarti bisikan yang saya dengarkan berarti itu akurat sebetulnya, benar-benar bisikan goib dari goib yang memang mungkin juga sudah kesal dan pengen keadilan mungkin ya. Karena kan mungkin goib itu juga punya yang namanya hati mungkin ya, kan makanya ada yang namanya jin baik sama jin jahat, ya kan ya. Dimana jin baik itu sebenarnya ingin membantu manusia untuk ya seperti itulah. Kalau jin jahat menggoda manusia jatuh ke dalam dosa. Mungkin dia juga tahu gitu ya. Juga tahu kalau peristiwa ini sebenarnya adanya timbul fitnah terus dia membantu. Bisa aja seperti itu sebetulnya ya. Jadi namanya goib itu nggak ada yang mustahil. Kalian jangan berpikir kayak contoh gini. Kayak contoh pesulap merah. Pesulap merah bilang mana ada goib itu tahu, ngerti, update, punya TikTok, tahu jejak backpacker. Loh, gak ada yang nggak mungkin ya. Goib itu tahu semua. Kalau memang kamu misalkan ya berbicara seperti itu ya, ini bukan berarti saya tidak setuju dengan argumen ya, karena kembali lagi ke kepercayaan sebetulnya. Cuma aku ingin menjawab secara pergoiban ya. Ingat, goib bersifat percaya ya. Karena kalau misalkan kita bilang goib itu masa update, tahu jejak backpacker, tahu channel-channel ini, berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa melihat dan tahu channel Stephanie Vander malah. Paham maksudnya nggak sobat horor? Goib kan seperti itulah pokoknya ya. Intinya kalian yang orang-orang pintar pasti kalian tahu lah. Mau jejak backpacker, bahkan ada YouTuber subscriber yang gak gede deh. Ya Tuhan tahu. Nah Tuhan itu apa? Kepercayaan juga. Bersifat goib. Loh kok tahu? Terus bilang Tuhan tuh kok update? Tuhan tuh buka TikTok. Loh kenapa harus Tuhan buka TikTok terus biar dia tahu? Gak perlu. This is goib. Makanya kalau dibilang Linda yang kesurupan itu bener apa enggak, terus ngomong jejak backpacker, kalau kita ngomong secara sinkron secara logis, nggak logis. Ya mungkin mungkin bener juga yang dibilang sama pesulap merah. Dia berpikir secara logis, bukan secara
nalar di luar nalar manusia. Kalau kita berpikir secara logis, ya memang nggak mungkin, nggak logis. Setan ngomong jejak backpacker itu nggak logis. Tapi kalau kita berpikir secara goib, kita berpikir di luar nalar manusia, ya nggak ada yang nggak mungkin. Namanya goib, mau gimana? Nggak kelihatan, hanya bisa dipercaya, tapi juga bisa dilihat. Begitu, makanya kalau di agama saya Katolik Kristen ya, yang percaya Kristus. Mau Kristen mau ngomongin agama saya bodo amat. Intinya ada kata-kata berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Nah, gitu loh. Tapi ya nggak saya harus nyuruh kalian untuk percaya sama hal-hal kayak Nyiroro Kidul juga, ya itu nggak boleh gitu kan. Nyiroro Kidul kan yang kalian tahu sendiri, itu kan ya jin itu tuh. Ya tapi ya udahlah, kita kembali ke pesan orang masing-masing. Kita nggak bisa menyalahkan beberapa oknum yang tidak percaya setan juga, kita nggak bisa. Pesulap merah salah? Enggak, pesulap merah bener karena dia punya argumen dia sendiri. Ya, saya salah, ya saya juga bener, saya juga punya argumen saya sendiri. Jadi kayak kita tuh nggak ada yang salah gitu loh. Yang salah siapa? Yang salah yang bunuh Vina siapa? Udah itu aja sebenarnya, back to topik. Siapa yang membunuh Vina? Udah itu doang, udah. Kita di sini bareng-bareng, entah pesulap merah, entah saya, entah Bu Widya, entah siapapun, Om Hao, entah Kibrana Lewu, entah Roy Kiyoshi, kita semua membuat konten seperti ini. Ya, mengatasnamakan goib atau tidak goib, kita semua tuh hanya ingin apa? Cuma satu, ingin pelakunya cepat ketemu, udah selesai. Sama dua, dukun berkedok agama itu gak usah lah, gak usah pakai bawa-bawa agama untuk membuat orang tuh gitulah, susah sebetulnya. Karena ini nanti melakukan penyembuhan, terus tarifnya itu ya gak kira-kira sebetulnya. Tarifnya itu wow, gila sebetulnya, gila. Karena saya ada pernah tim saya itu nyoba untuk kayak nyari tahu gitu kan, ada penyembuhan gitu kan, tanya berapa gitu penyembuhan gitu, wah jutaan sebetulnya, jutaan, gila. Dibanding saya, kalau saya kan jual itu ya order mustika perlindungan ya. Mustika perlindungan itu apa? Tentang goib? Enggak. Mustika perlindungan yang saya jual adalah mustika, ya batu mustika koleksi batu biasa, tetapi memiliki energi perlindungan yang saya doakan dari Tuhan, bukan dari setan, bukan sebetulnya. Jadi kita kembali lagi sebetulnya, dan itu juga harganya yang saya jual nggak lebih dari 1 juta, enggak. Bahkan kita selalu ngomong sesuai dengan dana kamu berapa. Yang penting kamu punya. Anggap aja kalau misalnya nggak percaya buat koleksi, udah gitu aja udah. Karena daripada mereka itu, wah sampai 10 juta, 20 juta, wah gila. Itu kan namanya pemerasan sebetulnya. Saya nggak pernah seperti itu, gila. Pokoknya gitu sebetulnya. Kita juga nggak pernah memaksa apapun itu untuk percaya dengan saya. Saya nggak pernah memaksa di video saya manapun untuk kayak kamu percaya dengan omongan saya, nggak pernah sebetulnya. Karena kembali, kepercayaanmu adalah kepercayaanmu, kepercayaanku adalah kepercayaanku, ya sudah. Kalau nggak percaya, ya sudah. Aku nggak pernah maksa. Nggak percaya, mau bilang saya settingan, mau bilang saya cuma gimmick, ya sudah, nggak bisa. Oke, sebenarnya kayaknya videonya seperti itu aja, udah cukup lama sebenarnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kita kembali lagi bahwa apakah ramalan Nyiroro Kidul benar apa enggak, kita lihat di bulan Juni ini sebenarnya. Apakah kasus ini akan berakhir dan kita akan ketemu dengan pelakunya? Kita lihat aja sebenarnya di video kali ini. Ya, kok kita lihat di video kali ini? Kita lihat aja di bulan Juni ini akan terbongkar seperti apa. Oke, gitu aja sobat horor untuk video kali ini. Saya Stephanie Vander. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap, saya salah perilaku, salah bertindak apapun itu, saya minta maaf sebesar-besarnya sobat horor ya. Karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput atau tidak jauh dari kata tidak sempurna, alias kata. Oke. See you in the next video. Salam pasukan sobat horor. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.